Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Karina, salah satu student dari Bootcamp Digital Marketing Activate. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan campaign plan yang sudah saya kemas untuk Uangmi, yang mana pada campaign ini saya ingin membantu Uangmi untuk berkompetisi dengan perusahaan fintech lainnya. Fintech sendiri adalah alternatif investasi yang memberikan akses layanan jasa keuangan secara lebih praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Di Indonesia, fintech telah banyak membantu menyelesaikan berbagai masalah khususnya di dunia finansial. Ada beberapa jenis fintech antara lain crowdfunding, microfinancing, P2P lending, market comparison, dan digital payment system. Uangmi merupakan salah satu perusahaan fintech yang sudah resmi terdaftar OJK dari tahun 2018, memiliki 3 produk dan layanan, yaitu pinjaman dana tunai online untuk individu, pay later, dan pendanaan untuk para pemberi pinjaman. Uangmi berbasis peer-to-peer atau P2P, yang mana mempertemukan lender atau peminjam dan borrower secara online, di mana keduanya akan mendapatkan kesempatan yang sama-sama menguntungkan. Selain Uangmi, ada banyak sekali perusahaan fintech lain di Indonesia. Kompetitor Uangmi yang saya pilih untuk dilakukan studi banding adalah Investri, Amarta, dan Acceleran. Berdasarkan data hasil riset, Investri merupakan pelopor P2P lending pertama dan penawaran return yang cukup tinggi, yaitu hingga 17,5%. Sementara Amarta yang hadir dari tahun 2010 memulai dengan menerapkan konsep balance sheet lending. Kemudian ada Acceleran, platform crowdfunding, yang menawarkan pinjaman modal usaha dan pinjaman konsumtif. Hampir semua perusahaan fintech di Indonesia, termasuk juga Uangmi, dan ketiga kompetitor yang saya pilih, menggunakan campaign gamification, khususnya pada sosial media. Gamification itu sendiri adalah kita menerapkan prinsip-prinsip gameplay dan elemen desain game di lingkungan yang non-game. Seperti contoh yang paling populer, kita mengadakan kontes, memberikan hadiah, mengadakan kuis, teka-teki, dan permainan visual untuk membentuk konten yang tidak membosankan, lebih menarik dan dapat dibagikan. Hampir semua perusahaan fintech menggunakan gamification untuk menghasilkan buzz, awareness, dan new users. Nah, untuk menciptakan campaign yang sejalan dengan value dari perusahaan terpilih, saya akan meng-highlight beberapa manfaat yang sudah Uangmi sendiri klaim pada website mereka. Dapat kita lihat, Uangmi memberikan kenyamanan kepada audiensnya sebagai yang terlampir. Sejalan dengan value yang diberikan oleh Uangmi, yang mana salah satunya adalah faster proses, saya ingin menonjolkan kembali value itu melalui campaign konten marketing berbentuk video. Dengan judul menggunakan common phrase berupa idiom, there's plenty of fish in the sea, yang bisa diartikan ada banyak ikan di lautan. Filosofi yang saya ambil di sini, fish diilustrasikan sebagai perusahaan fintech dan sea adalah Indonesia. Campaign ini akan memperlihatkan nilai plus dari salah satu produk Uangmi, yaitu PayLater, dan juga kemudahan menggunakan Uangmi dengan cepat, baik itu dari speed aplikasi maupun proses verifikasi dan lain-lain. Campaign strategi untuk mencapai visi yang saya jabarkan tadi adalah sebagai berikut, di mana campaign akan memberikan edukasi menggunakan KOL dengan konsep yang cukup aneh tapi tetap masuk di akal, kemudian menggunakan humor untuk menghilangkan image mengerikan dari perusahaan fintech. Mengkomunikasikan USP dan tidak kalah penting adalah melibatkan audiens untuk membentuk produk development. Objektif yang dipilih untuk campaign ini adalah awareness and consideration. Awareness untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk Uangmi yang mana adalah PayLater, karena setelah melakukan riset wawancara dengan beberapa sampel, hampir sebagian besar belum mengetahui adanya produk PayLater dari Uangmi. Untuk consideration, ini goals-nya adalah untuk menjangkau warm market dari Uangmi. Activity list adalah sebagai berikut, mulai dari prepare message, memilih target, budget, dan juga menghitung hasil untuk evaluasi dari akhir campaign. Beberapa activity yang dapat kita highlight di sini adalah optimisasi sosial media, khususnya Instagram. Dengan aktifnya audiens Uangmi di Instagram, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan proses komunikasi yang baik dengan audiens. Hal ini juga diharapkan membantu meningkatkan brand awareness dari Uangmi. Kemudian ada optimize website dan app, karena untuk menjalankan campaign ini agar sesuai dengan value yang diberikan oleh Uangmi, kita perlu mengoptimalisasi website agar lebih friendly dan optimasi aplikasi untuk memberikan performa yang cepat, sigap, dan tanggap. Kemudian pemilihan KOL atau Key Opinion Leader,
untuk membantu menyalurkan informasi agar lebih efektif dan beda dari perusahaan fintech yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, campaign ini merupakan campaign video marketing dengan strategi-strategi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. KOL yang akan dipilih untuk campaign ini adalah Ojemo dengan harapan Uangmi bisa memanfaatkan kesan humor dari Ojemo ini untuk menyampaikan value dari Uangmi dengan santai dan lucu. Things to point out, hal-hal yang akan kita tonjolkan pada campaign ini, pada video marketing ini, Uangmi memberikan fitur pay later, edukasi menggunakan aplikasi Uangmi, Uangmi memberikan proses yang cepat dan gampang, kemudian Uangmi juga bisa digunakan siapa saja. Mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit bagaimana konsep video marketing yang akan diproduksi. Ojemo akan kita gambarkan dengan seseorang yang sedang mengalami kesulitan finansial. Lalu, searah dengan judul dari campaign kita, There's Plenty of Fish in the Sea, kita akan menggambarkan Ojemo memancing di laut, namun tidak kunjung mendapatkan ikan. Yang mana di sini saya ingin mengilustrasikan bahwa fintech yang ada di Indonesia tidak memberikan proses yang cepat, sehingga sosok tidak sabaran Ojemo ini memutuskan untuk belanja di pasar yang akan membawanya ke salah satu penjual ikan dengan pamflet Uangmi di depan gerainya. Karena Ojemo ini kita gambarkan dengan seseorang yang kesulitan finansial, si penjual tadi akan menawarkan fitur pay later dari Uangmi. Disinilah edukasi terjadi. Dan nanti juga akan kita selipkan humor sesuai dengan image dari KOL pilihan kita, yaitu Ojemo. Kira-kira seperti itu. Ada pula activity list yang sudah saya sebutkan tadi jika di dalam timeline sebagai berikut, yang diharapkan aktivitas-aktivitas ini bisa selesai tepat waktu sesuai dengan penjabaran berdasarkan flow yang step by step mulai dari planning sampai take notes di akhir campaign. Pada campaign ini, ads akan berfokus di Google Ads, khususnya YouTube, menggunakan konten video yang akan kita produksi. Di mana objektif yang kita gunakan adalah brand awareness dan reach, kemudian ada produk dan brand consideration. Schedule-nya adalah 7 hari dengan main target yang sama untuk perusahaan-perusahaan fintech pada umumnya. Karena kita mengoptimalisasinya hanya lewat YouTube Ads, konten tersebut akan stay di channel Uangmi sendiri, sehingga konten video yang akan kita produksi ini memiliki dua fungsi sebagai konten organik sekaligus konten paid. Budget planning yang akan dikeluarkan pada campaign ini kira-kira terampil sebagai berikut. Yang paling penting ada di video production, ada 3 bagian, ada pre-production, production, dan pasca production. Kemudian ada pembayaran KOL, advertising, content creation, software, dan subscription. Ditotalkan kotor sekitar 90 juta rupiah. Metrik KPI akan kita tuju pada campaign ini terbagi menjadi 2 grup. Yang pertama di bagian brand awareness dan reach, ada views, impression, unique users, awareness lift, dan ad recall lift. Kemudian untuk produk dan brand consideration, ada view through rate, ada watch time, favorability lift, consideration lift, dan brand interest. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih dan selamat sore.